minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai dengan 5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini good afternoon ya. Selamat siang ikhwafillah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Uhti Eri menemani siang Sabtunya ikhwafillah di program Bincang Istimewa. Ini ikhwafillah sudah paham ya, dan udah tahu banget nih kalau sudah bincang istimewa otomatis saya tidak sendirian nih ikhwafillah. Saya di sini sudah bersama orang-orang hebat ya, yang insya Allah ini akan ada agenda nih ikhwafillah. Akan ada agenda di tanggal 19 April ini di PCC. Ini saya udah ngasih bocoran ya. Pasti ikhwafillah tahu nih acaranya apa sih ya kira-kira. Boleh nanti ikhwafillah silahkan Anda juga bisa nge-spill acaranya, bisa juga nanya-nanya nih ya di WA kita di 0811 570 5758. Tapi sebelum kita mengkepokan acaranya ikhwafillah, kita sapa dulu tamu-tamu yang Masya Allah di siang hari ini. Kita sapa dulu, ada Dr. Haji Hendra Firmansyah SEMM. Assalamualaikum Bapak Hendra, saya panggil boleh? Boleh. Boleh saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, beliau adalah CEO PT WGS, Win Global Solusi Tama, yang insya Allah nanti menjadi sponsor atau memang penyelenggara ya Pak ya? Penyelenggara langsung ya, untuk betul. Acara di tanggal 19 April ya, dan ada juga Bapak Haji Juliardi Kamal SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Kepala Cabang WGS di Kalimantan Barat. Sehat selalu ya Pak? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Pak ya. Bugar, sehat, dan alhamdulillah ini saya mau ngucapin mohon maaf lahir batin dulu karena ini masih di bulan Syawal, Masya Allah. Dan ikhwafillah, tema kita di kali ini ya, kita akan mengupas tuntas mengenai informasi yang sudah beredar ya di media sosial dan juga di radio. Ini sudah sering disampaikan ya, terkait dengan acara yang nanti akan melibatkan 1000 UMKM. Betul Pak? Kurang lebih. Bisa lebih dari 1000 UMKM. Yes, betul. Wah, mantap banget nih ikhwafillah. Ini saya juga mau sharing terkait dengan informasi ini ke grup UMKM karena saya juga ada di grup UMKM tersebut Pak. Yang lumayan juga banyak yang mengikuti ya, alhamdulillah. Dan ikhwafillah, sebelum kita kupas tuntas, kita jeda dulu sebentar ya Bapak-bapak yang Masya Allah. Kita jeda sebentar, ada satu nasyid untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan ikhwafillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ikhwafillah, balik lagi di Bincang Istimewa bareng Uhti Eri di sini ya. Dan tadi saya di awal sudah mengenalkan ya, yang hadir di sini adalah orang-orang yang hebat ya. Insya Allah, amin. Dan kita sekarang mau bertanya langsung nih kepada Bapak Hendra. Pak, boleh ya Pak? Izin Pak, halo cek. Silakan. Ada Bapak ya? Ada masih ya. Siap, hadir. Oke, Pak, mengenai event yang akan dilaksanakan di tanggal 19 April 2025 ini, boleh mungkin ya Bapak menginformasikan terkait dengan WGS dulu deh Pak, karena penyelenggaranya ini adalah WGS. WGS ini apa sih Pak? Boleh Pak, silakan diinformasikan. Baik, terima kasih Mbak Uti. Saya WGS. WGS ini kepanjangan dari Win Global Solusi Tama. Ini adalah perusahaan startup pembiayaan berbasis syariah. Kalau kita berbicara pembiayaan,
umumnya hanya beberapa sektor. Kalau kita mencakup semua sektor, selain pelaku UMKM sampai di pertanian, perkebunan, dan nelayan. Dan menariknya Win Global Solusi Tama ini komposisi pemegang sahamnya cukup menarik, di mana 90% pemegang saham di Win Global Solusi Tama ini kami sertakan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi di WGS ini 90% keuntungan yang didapatkan kami gunakan untuk program-program kemanusiaan. Jadi WGS ini ada 4 program kemanusiaan yang nanti bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun tingkat 1 maupun tingkat 2. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa support untuk sifatnya yang berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, dan menariknya WGS ini juga hadir, salah satu tujuan hadirnya WGS ini untuk memerangi ya kan rentenir-rentenir yang berbasis atau berkedok koperasi ataupun hal sejenisnya. Banyak ya Pak? Banyak. Ya, jadi menariknya di kita ini Mbak Uti, tidak ada sejarahnya orang minjem dapat pahala. Oke, kalau di WGS minjem itu dapat pahala. Ya. Kenapa saya katakan dapat pahala? Karena 90% keuntungan yang didapatkan oleh WGS ini kami gunakan untuk program umat, dan pahalanya kami niatkan buat yang minjem. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menariknya di WGS ini nggak ada sejarahnya orang kalau minjem kalau sakit dibiayain. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, oke. Kalau di WGS seluruh nasabah kita, seluruh debitur kita kami cover asuransi khusus. Double proteksi kami sebutnya. Jadi kalau dia meninggal dunia, hutangnya lunas. Keluarga yang ditinggalkan mendapatkan santunan. Oh ya. Ya, yang kedua kalau dia sakit di cover sama kita dalam bentuk rawat jalan, mekanismenya reimbursement. Kalau rawat inap nanti ada pihak kami yang akan melakukan klarifikasi di pihak rumah sakit tempat beliau atau tempat mereka dirawat. Kalau kami melakukan cross check clear, maka kan silahkan dia berobat sampai sembuh, dan maksimal plafon yang kami berikan sampai 250 juta. Menarik. Ya. Baru dengar. Oke, lanjut Pak. Tadi ada beberapa program ya. And then? Ya, jadi salah satunya kita gini. Saya mungkin flashback sedikit. Boleh. Jadi saya bangun WGS ini niatnya ada 2. Berarti biasanya orang kalau bangun bisnis niatnya pengen kaya. Betul. Kalau saya enggak. Jadi saya bangun WGS ini niatnya pengen cukup, enggak kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu belum tentu cukup. Tapi kalau orang cukup udah pasti kaya. Buktinya banyak orang kaya kalau masih korupsi sesungguhnya dia masih miskin. Ya. Kayaknya kurang terus gitu ya. Yes, berarti dia masih miskin. Tapi kalau orang cukup sudah pasti kaya. Misalnya contoh, ya Allah saya mau pengen rumah dikasih sama Allah. Ya Allah saya pengen mobil dikasih sama Allah. Cukup. Sehari kita makan 3 kali. Kalau nambah dikalikan 2, 6 kali kita makan. Betul? Oke. Makanan paling enak cuma sampai di tenggorokan. Lewat tenggorokan selesai. Iya. Ya, tidur sekempuk-empuknya kasur tempat kita tidur, kembalinya kita nggak bawa kasur. Iya. Nah, maka pesan Allah pertama adalah Allah sudah menyampaikan juga bahwa dunia itu ambil secukupnya. Ya, ambil seperlunya, selebihnya dikembalikan kepada Allah. Makanya di WGS tadi konsepnya 90% kami kembalikan untuk Allah, ya, untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, 10% yang kami ambil. Nah, jadi kalau 10% itu tidak untuk saya, tapi untuk tim. Masya Allah. Jadi saya tidak mengambil keuntungan di situ, tapi saya mengambil penghasilan saya dari tempat yang lain. Jadi ini buat tabungan saya, amal jariah. Yang kedua, niat saya membangun WGS ini, jadi insya Allah visi besar WGS tanggal 22 April kami ulang tahun yang ketiga, milad 22 April. Ya, berarti sudah berjalan lumayan ya Pak ya? Yes. 3 tahunan ya. Yes. 22 April kita akan milad yang ketiga. Nah, dan insya Allah 22 April 2022 visi besar WGS itu sudah dicatat sama Allah, yaitu di Yaumil Mizan. Visi besar kami itu Yaumil Mizan. Kenapa visi besarnya di Yaumil Mizan? Karena saya ingin membangun sebuah siklus ekosistem, membangun sebuah peradaban baru. Bagaimana ketika kita meninggal dunia, ada pahala yang mengalir, yang terus-menerus kita bawa sampai kita mati, sampai sebelum terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena kalau mengandalkan pahala kita sendiri nggak cukup buat kita masuk surganya Allah.
Maka kita harus bikin sebuah siklus bagaimana kita ngajak orang untuk berbuat kebaikan dan orang itu menulurkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ada 2 pesan yang sebenarnya Allah sudah sampaikan juga kepada kita. Pesan pertama, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mau menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka kalau kita sendiri belum tentu selamat. Nah, iya. Oke, maka WGS menyiapkan fasilitas itu untuk kita selamat bareng-bareng. Harapannya di Yaumil Mizan nanti kita semua akan saling bersaksi kebaikan. Karena di Yaumil Mizan itu semua orang akan bersaksi kebaikan atau keburukan. Kalau dia bersaksi kebaikan untuk kita, ya alhamdulillah. Kalau dia bersaksi keburukan untuk kita, ya na'udzubillah. Nah, kami berharap, kita berharap bahwa nanti di Yaumil Mizan semua bersaksi bahwa fulan bin fulan baik, fulan bin fulan baik. Sehingga Allah dengan rahmatnya, dengan ridho dan kasih sayangnya mengampunkan kita semua, amin. Dan kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Dan impactnya kita bisa menolong keluarga kita, istri, anak dan keturunan kita. Karena di Yaumil Mizan nanti suami tidak peduli dengan istrinya, istri tidak peduli dengan suaminya, orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Karena setelah itu kita akan melewati jembatan Syirat, pilihannya surga atau neraka. Maka WGS mengajak untuk orang bagaimana melakukan perbuatan kebaikan, kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Pak Kamal mau nambahin nggak Pak Kamal? Ya sulit juga saya ingin nambahkan karena udah lengkap disampaikan. Semuanya udah disampaikan sama Pak Haji. Jadi seperti itulah. Saya kan sebenarnya selama ini profesinya lebih banyak di hotel. Saya ketua perhimpunan hotel di 3 periode malah kan, PHRI Kalimantan Barat. Kemudian saya diajak Pak Hendra, Dr. Hendra untuk bisa mendapatkan sesuatu di dunia dan juga di akhirat. Saya tidak pikir panjang dan saya tangkap peluang ini. Karena yang tadi Pak Hendra sampaikan, Dr. Hendra sampaikan, ada yang ingin kita capai yang dalam rangka mengajak bersama-sama untuk masuk surga. Itu yang saya tangkap sehingga sampai saat ini saya ikut beliau dan sudah berjalan berapa bulan yang kebelakangan ini dan tanggal 19 nanti itu ada acara besarnya yang akan kita adakan di PCC. PCC ya. Itu kegiatan besar yang memang kita ingin memperkenalkan WGS ini ke masyarakat banyak. Betul, karena Radio Mujahidin pun baru tahu nih Pak. Iya. Kita sendiri juga baru tahu nih. Iya. Dan tapi itu kan yang disampaikan Bapak itu yang sering kita dengar sebenarnya kan. Iya. Bagaimana kita mau membawa keluarga kita ke surga kalau kita sendiri belum tentu. Belum tentu. Sering kita dengar. Iya. Pandangan yang umum lah. Dan itu kalau diulang kita baru sadar, oh iya ya gitu. Betul. Jadi kita harus rame-rame ya Pak kalau mau surga ya. Benar, caranya ya ini tadi nih gitu. Mau disampaikan dan akan istilahnya akan dilengkapi nih informasinya dari Pak Haji Hendra nih Qafillah. Dan untuk Anda Qafillah ya, ini silahkan terus pantengin saja karena banyak sekali Pak, karena saya di grup UMKM itu tadi dan dari teman-teman UMKM itu antusiasnya luar biasa. Apalagi tema yang diusung itu terkait dengan 1000 UMKM itu loh Pak. Iya, terkait dengan ketahanan dalam rangka ketahanan ekonomi dan pangan di Kalimantan Barat. Jadi nanti ada di sini temanya Pak, bimbingan teknis bagi 1000 pengusaha UMKM serta ada WGS Expo. Siap. Oke. Benar. Dan ini kalau udah namanya Expo ini otomatis acaranya yang gede gitu ya. Udah namanya Expo itu kayaknya acaranya yang wah banget. Dan di sini juga informasi bagi 1000 pengusaha UMKM. Kita semua tahu dan mungkin Radio Mujahidin juga salah satu media yang memang memberikan fasilitas untuk para UMKM untuk bisa menyampaikan produk. Baik itu dari radionya ataupun juga podcast kami Pak. Kami tetap membantu UMKM untuk bisa mempublikasikan produknya. Jadi lewat Radio Mujahidin. Makanya ketika ada informasi terkait dengan UMKM, mereka langsung yang wah daftar kan harus daftar dulu nih ya. Yes, betul. Iya. Terus Pak, bocoran dong Pak, boleh diinfokan nanti tuh bimbingan teknis yang seperti apa sih yang akan dilakukan di
PCC yang akan diselenggarakan di sana itu kayak gimana sih Pak kira-kira? Jadi saya sebelumnya jelaskan dulu kita produk pembiayaan kita. Jadi kita ini ada punya beberapa fasilitas produk pembiayaan. Jadi ada fasilitas pembiayaan untuk umroh, haji, lalu KPR, ya. Jadi KPR kita juga cukup menarik. Ya, kenapa saya katakan cukup menarik? Biasanya umum kalau kita ngambil KPR, umumnya dapat hadiahnya apa? Tambahannya, bonusnya. Bonusnya apa umumnya ya? Carport, kanopi, AC umumnya. Kalau di kita beli KPR di tempat kita, pembiayaan melalui kita, gratis umroh untuk 2 orang. Gratis umroh. Wah, mantap. Cicilannya dibantuin 2 juta per bulan. Wah, iya Pak. Yes. Di cicilan ke-25 dapat porsi haji untuk 1 orang. Masya Allah. Plus sudah kita cover asuransi. Nah, kok bisa Vendra? Bisa. Saya nanya Pak, enggak rugi Pak? Enggak. Ini mau dijelasin. Nah ini, makanya saya nanya nih, enggak rugi Pak? Tidak rugi. Karena paket umrohnya di kita itu sudah ada bundling unit bisnis. Ada bundlingnya. Ya, namanya Pomigor. Apa itu Pomigor? Pom mini minyak goreng. Jadi kalau pom mini umumnya isinya bensin, kali ini isinya minyak goreng. Ya. Jadi target kami Pomigor ini sebenarnya adalah untuk sasaran mereka-mereka yang secara ekonomi untuk makan susah. Jadi untuk makan susah, kami berikan fasilitas pinjaman sebenarnya. Pinjaman dalam bentuk mesin minyak goreng. Jadi tugas mereka hanya jualan saja, jualan. 6 bulan nanti kami amati, kami awasi, kami evaluasi. Setelah 6 bulan kalau menurut kita dia lempeng, lurus, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, nanti kami panggil. Ketika kita panggil nanti, ya kami panggil, kita tanya, pengen nggak punya kios? Pasti jawabannya kepingin. Pengen. Nanti WGS, ya kan, kita akan bantu sewain kiosnya. Saya talangin dulu nih, WGS talangin dulu, sewain kios 1 tahun. Tempatnya kami branding. Tentunya ada logo WGS dan ada logo institusi perbankan, yaitu kami bekerja sama dengan BSI. Logo BSI kami tampilkan. BSI ya. Jadi nanti jualannya mereka tidak hanya minyak goreng. Saya taruh beras, saya taruh gula, saya taruh telur. Saya taruh mesin komputer 1, saya taruh printer 1. Modelnya nanti kayak jadi BSI agen. Jadi orang mau bayar transfer, mau nabung, mau apa itu bisa. Bisa semuanya ya. Jadi 6 bulan itu kita amati, kita evaluasi. Artinya kalau dia ingin maju ya dia akan lurus. Kalau dia nggak mau maju ya sebulan 2 bulan mesin saya tarik. Ya, karena apalagi pakai kayak pembayaran pakai kris dan segala macam kan terlihat ya. Ada history ininya ya. Jadi kalau mereka mesin Pomigor itu tugas mereka jualan aja. Mereka nggak usah pikirkan mesinnya, mereka nggak usah pikirkan alat-alat untuk jualnya. Bahan baku dan segala macamnya. Semua udah kita yang siapkan. Oh gitu. Menarik. Oh iya ya, tinggal jualin aja tinggal gitu ya. Jualan saja. Terus kita juga ada produk pembiayaan roda 2, roda 4 berbasis syariah. Kalau untuk beli roda 4 dapat gratis umroh untuk 1 orang. Lalu kita ada untuk fasilitas pendidikan bagi orang tua yang ingin kuliahin anaknya ya ke luar negeri ataupun ke Jawa. Nah, itu bisa mengambil fasilitas pendidikan di kita. Lalu kita ada fasilitas untuk renovasi rumah, program take over top up untuk pengembangan usaha, modal kerja, sampai yang namanya terakhir itu KUR. Ya, kelompok usaha kredit usaha rakyat ya, KUR. Nah, KUR kita ini nanti yang berhubungan dengan BIMTEK yang akan kami adakan di tanggal 19 April. Nah, menariknya mereka yang mendapatkan fasilitas pembiayaan khusus untuk KUR wajib mengikuti bimbingan teknis dari kami setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi ya akbarnya cuma 1 kali. Nanti selanjutnya ada susulan ya. Ya, susulan BIMTEK-nya nanti di masing-masing kota kabupaten. Nah, saat ini kami sudah terbentuk di 14 kota kabupaten. Ya, jadi ada 1 cabang. Kepala unit. Ya, terus di kota kabupaten kita sebutnya kepala unit. Kepala unit. Ya, nanti kita juga ada di 172 kecamatan sebagai unit pembantu. Di Kalbar ya? Yes, Kalbar. betul. So far sudah berapa Pak? Ataukah sudah memang berjalan juga ini? Kalbar kebetulan kita baru masuk ya. Kita mulai start di Kalbar itu Januari. Ya, baru mulai start di Januari. Nah, jadi di bimbingan teknis tadi itu mereka wajib untuk melakukan pelatihan-pelatihan di kita. Nanti ada pertanyaan orang misalnya dari beberapa tempat yang sudah kita melakukan edukasi. Pak Endra, saya ini
Ini Logat Pontianak saya jadi keluar nih ya. Tak apalah Pak. Tak apa ya. Nah, Sila Pak, sila. Ya kan. Saya nih jualan es tebu jak Pak Indra. Oke. Sekolah pun tak tamat. Ya kan, dok salah saya ikut BIMTEK. Oke. Saya bilang wajib. Kok gitu Pak Indra? Saya tanya lagi, udah berapa lama jualan es tebunya? Ada lah 8 tahun, ada yang bilang 10 tahun, macam-macam. Lalu apa yang sudah Anda dapatkan? Cukup lah Pak Indra buat makan. Cukupnya itu yang saya tak mau. Ya. Karena kenapa? Jadi konsep pelatihan kami, saya akan mohon maaf izin. Jadi saya akan didik mereka dengan gaya manajemennya Cina. Oke. Kalau ada orang tanya, Pak Indra kok pakai gaya manajemennya Cina? Karena saya lagi mencontoh perintahnya Rasulullah. Ya. Rasulullah sudah menyampaikan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yes. Oke, Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita tuntutlah ilmu sama orang Melayu, sama orang Bugis, sama orang Madura, enggak ada. Tapi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oke. Nah, karena apa? WGS ini kita juga lagi melakukan jihad fisabilillah. Tetapi lewat jalur ekonomi. Ya. Jadi kita percuma kita berbicara tentang agama kalau ekonominya mereka nggak bagus. Maka kami akan bantu dari sisi ekonomi. Nah, dari BIMTEK itu kami akan melakukan pelatihan mulai dari sekedar dari sifatnya manajemen sampai sisi rohaninya kita bantu. Nah, dan menariknya di kita ini WGS ini, program-program kemanusiaan di WGS ini kami tidak melihat latar belakang suku, agama dan ras. Oke. Ya, jadi kita ada punya 4 program kemanusiaan. Yang pertama, kita ada program menyantuni anak-anak yatim piatu dalam bentuk program beasiswa. Per anak 300.000 setiap bulan. Ya. Nanti kami akan menggandeng institusi terkait untuk proses penyaluran dana bantuan beasiswanya. Yang kedua, kita ada namanya program inkubator. Ya, ekonomi syariah untuk masjid. Jadi masjid itu nanti saya kasih donasi sebesar 30 juta. Jadi dia wajib menyalurkan untuk para pelaku-pelaku UMKM di sekitaran lingkungan masjid yang membutuhkan. Tentunya ada aturan main yang sudah kami tentukan. Yang ketiga, kita ada program untuk renovasi fasilitas umum. Misalnya memperbaiki rumah ibadah, tempat sekolah, ada kawasan padat penduduk tapi gak punya MCK, kita bangunkan MCK. Atau misalnya ada kawasan susah dapat air, kita bangunkan penampungan bagai dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yang keempat, kita ada namanya program wakaf Al-Quran untuk para penghafal Quran. Nah, kalau ada yang tanya tadi, Pak Hendra, programnya hanya untuk muslim saja? Tidak. Saya katakan tadi tidak. Jadi kalau inkubator, ya, jadi kalau muslim di masjid, kalau non muslim Nasrani kita bantu juga gereja. Kalau pura untuk yang Hindu, ya vihara, ya kan, terus kelenteng, semua kita bantu. Karena kenapa? Karena kita lagi mencontoh zamannya baginda Rasulullah. Islam jaya, tapi ketika itu Rasulullah tetap merangkul semua elemen. Betul. Kurang lebih. Masya Allah. Pak, terus izin nih, apakah di WGS ini, bukan apakah sih sebenarnya, pertanyaannya lebih ke terkait dalam pengembangan dakwah dan juga keumatan. Itu termasuk juga ya Pak ya? Yes, betul. Dalam, itu target. Itu targetnya Pak ya? Salah satu target. Baik, syarat dan ketentuannya berlaku atau gimana? Untuk yang gimana? Untuk mungkin contoh, ambil saja deh contoh Radio Mujahidin lah, gitu. Apakah Radio Mujahidin juga bisa menjadi salah satu tempat yang bisa dibantu oleh WGS terkait dalam pengembangan updating alat-alat ataupun apa gitu? Apakah bisa juga? Insya Allah. Bisa ya Pak? Insya Allah. Kalian berhubungan dengan tuh umat ya. Yes. Oke. Itu aja Pak jawabannya Pak. Dengan aturan yang berlaku pasti. Oke, aturannya berat nggak nih? Kita kan mikir dulu nih, aduh apa nih aturannya gitu. Susah nggak sih Pak kira-kira? Kalau bicara aturan sebenarnya nggak ribet juga di kita ya. Karena pada prinsipnya kami ini, saya di WGS ini juga dengan Pak Kamal, kami ini hanya pekerja. Berarti karena bos sebenarnya kami itu Allah. Ya, Masya Allah. Jadi selama itu untuk kebaikan dan kami lihat mission untuk bisa kami bantu, ya kami bantu. Oke. Tapi Bapak ngelihat kita perlu dibantu apa enggak nih Pak? Wes. Langsung straight to the point ya saya. Wah.
Karena tergantung dari sisi mana kita mau bantu, karena kan kita kan belum tahu ya dari sisi mana kita bisa bantu. Baik. Nanti kita akan ada diskusi selanjutnya. Pak Indra, kita butuh ini, targetnya apa? Targetnya untuk ini Pak Indra. Oke, nanti dari diskusi itu kita bisa tahu dari sisi mana kami bisa bantu. Baik Pak, kapan kita diskusi Pak? Wah, saya langsung aja nih ya. Mungkin Pak Kamal bisa membantu saya gitu ya. Kalau menurut Pak Kamal gimana Pak terkait pertanyaan saya tadi? Bisa dibantu, tapi tadi yang kita berlakunya aturan yang kita akan terapkan. Iya, betul. Yang pasti ada suatu interview, kemudian wawancara yang perlu kita dalami. Setelah itu ya yang pasti kan kita ada yang backup. Iya, oke. Dan kita benar-benar startup yang unik. Iya, makanya yang uniknya itu tadi yang tadi dua itu kan. Iya. Ada orang yang pinjam, sejarahnya orang yang pinjam dapat pahala. Tadi ceritanya udah Bapak ceritakan tadi. Mengapa sampai bisa dapat pahala? Iya, betul. Kan kalau udah dijelaskan kan orang bertanya benar kan? Kok bisa sih gitu kan? Tapi tadi kan udah dijelaskan udah. sama Bapak. Kemudian satu lagi di backup sama asuransi. Yang seperti itu. Itu udah beda dengan yang pembiayaan yang lain. Betul. Yang lainnya nanti tinggal kita gali dan sesuai dengan keperluan dan kayaknya nggak ribet juga. Betul. Nanti kita berarti wawancara nanti ya. Oke, Pak, tadi kan sudah panjang kali lebar terkait dengan WGS dan tujuan serta manfaatnya ya Pak ya. Mungkin boleh diinformasikan, mungkin Pak Kamal mau menginformasikan terkait kegiatan untuk hari Sabtu 19 April. Kenapa sih Pak tema judulnya adalah ada ketahanan pangan ini Pak? Maksudnya apa ini? Boleh mungkin Bapak bantu. Tadi udah diselipkan sama Pak Indra bahwa kita tuh kalaulah pengembangan ini kita lewat siarnya ya Pak ya. Lewat ekonomi, karena kan macam-macam nih, ada yang lewat dakwah, ada lewat yang lain-lain lah. Tapi kalau kita WGS lebih penekanan kepada ekonomi, sehingga terbentuklah kita akan bantu ke UKM-UKM-nya yang ada di Kalbar ini. Kemudian umroh yang kita lihat banyak yang gagal berangkatnya. Nah, jadi melihat itu kan kita WGS kan ada kata-kata yang tadi itu solusi tama. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya kalau di WGS. Kita akan berusaha dan berupaya untuk memberikan jalan keluar dan solusi untuk pembiayaan, untuk umroh yang selalu banyak beritanya di media gagal. Ya kalau Mbak misalnya sekarang nih Mbak Eri. Mbak Eri mau berangkat nih ceritanya dengan udah berkeluarga kah? Sudah ya, dengan suami, kemudian misal contoh dengan 2 anak akan berangkat, kemudian dananya sudah ada, kita bisa berangkatkan itu. Ya, kita bisa berangkatkan, kita nanti institusi kita perbankan kita tunjuk BSI nih, uangnya Mbak udah siapkan, kemudian uangnya kita close di BSI, kemudian kita bukakan tabungan, kemudian berangkatnya kita tanya kapan mau berangkatnya, apakah minggu depan, bulan depan, kalau udah siap, setelah itu kita berangkatkan, setelah pulang barulah uangnya baru kita ambil. Jadi udah pasti keberangkatannya, berangkat dulu baru uangnya. Jadi tidak ada kemungkinan gagal yang selama ini banyak di media. Itu salah satunya. Banyak lagi yang hal-hal yang lain yang sudah dipersiapkan oleh CEO kita Pak Indra dalam WGS ini. Dan ini saya lihat program dan satu-satunya bukan di Indonesia malahan di dunia konsepnya ya Pak ya. Ya, tapi di Kalbar baru dengar tuh akhir-akhir ini ya Pak ya. Karena memang kita bergeraknya di Januari 2 Januari 2025 ini. Berarti baru di tahun ini ya. Dari tahun ini tanggal 19 kita baru pengenalan dengan acara yang direncanakan nanti. Bulan 8 secara nasional. Itu akan digelar di mana Pak?
di Jakarta. Jadi kita akan launching nasional, launching WGS berkolaborasi dengan Bank BSI nantinya, dan insya Allah akan diresmikan oleh Pak Presiden RI kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi saya tambahkan lagi dari Pak Yildiz Kamal, WGS ini potensi pasar kami itu 65 juta orang yang bisa kami bantu nantinya. Dari 65 juta orang itu kita membagi customer base-nya menjadi 4 kategori. Yang pertama kami sebut jalur segmentasi. Segmentasi itu siapa saja ASN, BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang sudah TBK. Sistemnya payroll. Nah, sistemnya payrollnya itu bisa dari gaji, bisa dari tunjangan, salah satu atau kedua-duanya. Payrollnya nanti bisa secara personal atau atas nama institusinya pindah semua di kita. Nah, dan ini mereka bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kita tanpa survei. Tanpa survei ya. Jadi kalau untuk ASN malah bisa tenor sampai 15 tahun. Wah, lama juga ya. Terus kita ada customer base tipe jalur, customer kita yang kedua kami sebut jalur COD. Jalur COD, cash on delivery. Contoh tadi seperti Pak Kamal tadi sampaikan, banyak kasus ini orang sudah bayar umroh tapi gagal berangkat, banyak. Betul. Ya, misalnya tadi Pak Kamal udah menyampaikan, misalnya Pak Hendra, saya Eri, saya suami dengan 2 anak saya mau berangkat umroh, uangnya sudah ada, tapi saya nggak mau bayar dulu. Boleh nggak saya diberangkatkan dulu, setelah pulang baru saya bayar? Uangnya ada. Kalau Mbak Eri datang ke tempat travel pada umumnya dikasih nggak? Nggak. Kalau sama saya kasih. Oh ya. Ya, caranya gimana Pak Hendra? Syaratnya Mbak Eri nanti saya tunjuk ketemuan dengan saya di Bank BSI yang saya tunjuk secara resmi. Silakan taruh uangnya di situ, dikasih buku tabungan, rekening, mobile banking, internet banking semua atas nama Mbak Eri. Setelah itu nanti Mbak Eri menandatangani surat perintah blokir rekening atas permintaan nasabah. Begitu Mbak Eri tanda tangani, dana langsung kami kunci. Karena kan ntar takutnya dititipin rupanya nggak ada juga gitu kan ya. Jadi dananya langsung kunci. Jadi nanti Mbak Eri misalnya pas di Mekah di mana saya mau cek uang saya masih ada nggak? Saya pastikan masih ada. Tapi begitu Mbak Eri landing sampai ke Pontianak Bandara Spadio, saya pastikan uangnya sudah nggak ada. Tapi nanti jangan panik, Pak Hendro, tadi perjalanan saya dari Mekah menuju Pontianak uang saya masih ada. Kenapa saya nyampe di Spadio nih uang saya nggak ada? Tinggal saya jawab, Mbak Eri selamat sudah sampai di Pontianak, sudah Pak Hendra. Alhamdulillah. Berarti tugas saya sudah selesai ya. Tugas sudah saya selesai, uang saya ambil. Siap. Nah, yang ketiga, customer base kita jalur koperasi. Koperasi ini ada 2. Ada koperasi karyawan. Kalau koperasi karyawan kita injek dananya ke koperasi. Nanti karyawan ngambil lewat jalur koperasi urusan dengan kami nanti. Ada koperasi khusus. Koperasi khusus ini adalah WGS memiliki koperasi sendiri namanya Bumi Pasundan Sejahtera atau BPS. Sunda, Pak? Ya, kantor pusat kita ada di Bandung. Oh iya, saya kan orang sana Pak, jadi Pasundan. Ya, Bumi Pasundan Sejahtera kita targetnya adalah untuk mengakomodir orang-orang yang tidak mampu, ya, untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Itu kami jaring semuanya. Lalu customer base kita yang keempat jalur masyarakat umum dan perusahaan-perusahaan non publik. Nah, itu kami bisa bantu juga. Itu contohnya kayak gimana kalau yang jalur masyarakat umum? Ya, jalur masyarakat umum ini kan contoh gini, ada beberapa kriteria. Misalnya contoh masyarakat umum ini seperti apa? 1, mereka mungkin malas ke institusi perbankan, dengan hadirnya kita jemput bola. Atau mereka mungkin tidak punya akses ke perbankan, jadi kita datang kita jemput bola. Atau umumnya mereka punya permasalahan dengan institusi perbankan, umumnya BI checking, kami juga bisa bantu di situ. Jadi yang terakhir itu ada perusahaan non publik. Perusahaan non publik itu seperti apa? Hotel, restoran atau perusahaan-perusahaan umum yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan tapi dia cukup berpayroll di kita. Tapi nanti ada LKP dulu, laporan kunjungan perusahaan. Jadi ada tim yang kami tinjau. Jadi boleh dikatakan WGS ini posisinya ada di tengah ya, Mbak Eri. Siap. Di tengah antara bank, ya, lalu asuransi, ya, kami berada di tengah dan beberapa institusi lainnya. Ya, kalau orang tanya WGS ini terus ngapain sih kerjaannya, sih bilang kan, saya akan jawab. Kalau mungkin orang bilang, wah kalau gitu WGS marketingnya bank, yes, saya akan jawab ya. Kalau gitu WGS marketingnya asuransi, yes, saya akan jawab ya. Masalahnya di mana? Karena kalau ketika saya hanya berdiri sendiri, maka sedikit orang yang bisa saya bantu. Kenapa tidak semua stakeholder saya gandeng? Kita pikirkan. Dan menariknya, Pak Eri, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa duduk secara khusus dengan pemerintah provinsi. Jadi ketika
pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah pimpinan Pak Gubernur Rian Nursan, ketika beliau mendukung seluruh program-program WGS, maka WGS siap menyalurkan dana CSR sebesar 32 miliar setiap bulan. Besar. Itu gimana itu? Nah, ada hitungannya. Ada hitungannya, besar itu. Ya, saya pikir itu tahun nih Pak, ternyata setiap bulan. Yes, dan itu tanpa mengganggu dana APBD. Oke. Ya, tanpa kita merugikan. Jangan orang ketakutan banyak. lah ya pemerintah ya. Oke, Betul. siap. Justru banyak orang yang bisa kita bantu nanti di situnya. Ini yang cukup menarik dari Wen Global Solusi-Tama. Kok bisa Pak Endra? Karena tadi seluruh margin yang kami dapatkan kami kembalikan ke jalan Allah. Filosofinya begini, Mbak Eri. Ketika kita bekerja urusan dunia, dari pagi, siang, sore, malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Tetap. Ketika ada sebuah perusahaan itu dia akan cari cara bagaimana mengamankan perusahaannya, bahkan termasuk punya yang namanya legal corporate. Oke. Nah, kalau di WGS ini, ya kami kerja untuk Allah. Ya, logika sederhananya, kerja dengan manusia aja kami dapat rezeki. Apalagi sama Allah ya. Apalagi sama Allah. Dan tentu ada keberkahan di situ. Betul. Ya. Yang berikutnya apa lagi? Karena ini perusahaan miliknya Allah, maka setiap ada masalah, ada rintangan, ada hambatan, biarkan Allah yang menyelesaikan. Dan alhamdulillah, Mbak Eri, semua jalur pintu ini terbuka dengan sendirinya, tanpa kami bayangkan. Karena niat awalnya itu ya. Yes. Ya, jadi tugas kami kan ikhtiar. Ya, tugas kami ikhtiar, biar Allah yang buka Allah yang jalan-jalan. handle semuanya. Yes, Allah yang buka jalannya. Iya, insyaallah. Baik. Oke. Panjang ya ternyata pembicaraan kita ini. Baiklah, kita jeda sebentar dulu ya, Pak Haji Hendra dan juga Pak Kamal. Saya mau memperdengarkan satu murotal dulu, dan ini sudah ada penanya yang bertanya, tapi nanti kita bacakan ya setelah jeda berikut ini. Dan Niko Villa tetap di Mujahidin FM, Radio Dakwah Anda. Ya, 51 menit kebersamaan kita sudah terlewati ya. Masya Allah, 9 menit saja lagi nih Kofila. Dan ini mohon izin Pak, saya ingin menyampaikan dari pendengar ini ada yang bertanya nih ya. Dari hamba Allah, pertanyaannya terkait dengan jika masih terdapat ataupun pas ketika dicek sama BI checkingnya ada nyangkut namanya, apakah bisa untuk mengajukan? Atau bisa gabung di WGS gitu kira-kira mungkin. Jadi ya Pak. Terkait BI checking. Jadi kalau umumnya kalau kita berbicara tentang pembiayaan, kalau orang sudah BI checking sudah dipastikan dia akan ditolakkan di mana-mana. Oke. Tapi kalau di WGS ada pertimbangan secara khusus. Wah, ada pertimbangan, ini menarik nih. Artinya BI checking dalam tanda kutip itu bisa kami bantu pembiayaan tapi melalui mekanisme jalur koperasi. BI checking dalam tanda kutip seperti apa tuh Pak Indra? Contoh. Umumnya misalnya studi kasusnya umumnya seperti ini. Ada orang pernah pembiayaan roda 2. Dia pernah telat bayar, jangankan bulan, hitung hari saja sudah masuk riwayat yang tidak bagus. Tetapi pembiayaan roda 2-nya sudah selesai. Oke. Nah, ketika kami nanti cek di slik OJK-nya ternyata 0, sudah tidak ada piutang dalam bentuk apapun, maka dan kami lihat orang ini punya kemampuan dan layak untuk kami bantu, dia bisa mendapatkan pembiayaan kita melalui jalur koperasinya WGS. Koperasinya ya? Yes, melalui jalur pembiayaan koperasi. Oke. Baik. Dan next question. Dan sementara, kalau misalnya di slik OJK-nya ternyata masih ada hutang umumnya lah ya, pay later, walaupun cuma Rp5.000, kami nggak bisa bantu. Oke. Berarti selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Solusinya adalah selesaikan terlebih dahulu. Oke. Semoga hamba Allah tadi yang bertanya bisa bisa mendapatkan, bisa bareng-bareng sama kita juga nih kalau memang misalkan masih ada
tadi paylater walaupun 5.000 ya selesaikan terlebih dahulu. Berarti yang gede juga tetap selesaikan dulu ya Pak ya. Sama ya. Kecil aja harus selesaikan. Apalagi yang gede gitu ya. Oke. Dan kemarin itu kan kita ditempa sama zaman COVID lah ya Pak ya. Otomatis kita semua juga luluh lantak di ekonomi. Ngena semuanya. Mujahidin FM, radio, televisi juga ngena. Dan tidak menuntut kemungkinan juga masyarakat yang lainnya yang mungkin mereka yang berusaha ataupun punya usaha UMKM dan sebagainya itu terkena juga imbasnya dari si COVID ini. Nah, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah juga bertanya apakah yang mereka pernah mengajukan pinjol dan belum lunas itu bisa juga mengajukan Pak karena mereka ingin melanjutkan kembali usahanya. Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Kenapa bisa ya, bisa tidak? Oke. Kita lihat pinjolnya ini legal atau tidak. Baik. Ya, jadi kalau dia pinjolnya legal, maka secara otomatis diawasi oleh OJK dan kami otomatis bisa lihat. Oke. Tapi kalau dia pinjolnya itu ilegal, ya, tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK, maka kita bisa bantu. Karena di sistem kami nggak kebaca. Oke. Ya, tapi jangan juga kami nanti udah dibantuin sama kita, bayarnya macet sama kita, jangan juga ya. Takut juga ya kita ya. Makanya kita ada proses interview ya, Mbak ya. Kita ada proses interview. Jadi nanti khususnya masyarakat Kalimantan Barat yang ada di Kota Pontianak, umumnya di Kota Pontianak itu nanti bisa datang ke kantor kami. Di kantor cabang kami ada di Jalan Ujung Pandang 2. Ya, 100 meter dari kolam renang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nanti di event kita di tanggal 19 April. Kami akan juga mengumumkan ya kan kantor-kantor unit kami di setiap kota kabupaten di 14 kota kabupaten di Kalimantan Barat. Jadi teman-teman yang dari Ketapang, Sintang dan daerah-daerah lain ketika mereka membutuhkan fasilitas pembiayaan dari kami, mereka bisa datang ke kantor-kantor unit kami yang ada di 14 kota kabupaten dan di 172 kecamatan unit pembantu WGS. Wah, banyak juga ya, alhamdulillah tersebar nih Kafila. Oke, Pak Kamal, apakah mau menambahkan? Silahkan. Cukup. Jadi maksud kami tanggal 19 itu jangan dilupakan. Kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang PT WGS yang unik ini, pertama silakan datang ke kantor kami, Jalan Ujung Pandang 100 meter dari kolam renang. Tanggal 19 di PCC itu dicatat sebagai tanggal yang perlu didatangi PCC-nya untuk mengetahui PT WGS ini. Baik. Dan jangan lupa ya, pokoknya harus datang. Terus juga Pak di grup itu ada diinformasikan untuk membawa beberapa dokumen atau apa ya? Mungkin dokumen pelengkapnya ya Pak ya. Jadi untuk BIMTEK, untuk syarat untuk ikut BIMTEK di awal di kita cukup mendaftar di pos-pos yang sudah ditentukan oleh kami, cukup melampirkan KTP dulu. Oke, hanya KTP saja ya Pak ya? Betul. Nanti kalau dia setelah BIMTEK ingin melakukan pengajuan pembiayaan, maka nanti syarat dan ketentuan berlaku. Kami kasih formulir, dia mengisi formulir yang menjadi standar resminya kami. Seperti itu. Baik. Dan kegiatan BIMTEK kita nanti kita ada donor darah juga. Ya, lalu nanti ada stand khusus untuk penyuluhan dari BKKBN ya, dan beberapa stand-stand lain yang insyaallah cukup menarik lah, karena di bazar UMKM kita ini tidak hanya UMKM, jadi sektor semua lintas kita ambil. Jadi nanti ada yang dari pertanian, dari perkebunan juga ada, dari nelayan juga ada, lalu juga nanti ada dari perwakilan PKK. Ya. Jadi stand PKK juga ada, handicraft dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya lengkap ya cukup Pak? komplit. Dan ada door prize senilai 5 juta rupiah. Itu sejumlah apa senilai?
total door prize 5 juta rupiah. All out-nya 5 juta. Ya, 5 juta rupiah dalam bentuk voucher. Jadi dia nanti bisa belanja di stand-stand pelaku UMKM yang udah kami siapkan. Oke, wah itu dia Ecovilla. Pesannya adalah jangan lupa tanggal 19 April 2025 di PCC seharian kita. Betul. Ya Pak. Seharian. Dari pukul? Dari kita BIMTEK-nya mulai dari jam 8 peserta sudah registrasi. Oke. Ya, jadi bazarnya dibuka jam 10. Dan insya Allah kegiatan BIMTEK kami nanti akan dibuka dan diresmikan oleh Pak Gubernur Pak Rian Norsan, ya, insya Allah nanti datang didampingi oleh Forkopimda. Okay. Juga nanti ada jajaran manajemen BSI, direksi pusatnya BSI juga akan hadir. Pak Wali Kota juga. Ya, Pak Wali Kota Pontianak kita undang juga. Jajaran Forkopimda, Polda, lalu Kodam dan sebagainya semua kita undang. Wah, Masya Allah. Ya. Itu sih udah gak asing sama Raden Mujahidin tuh. Baik, Bapak, ini karena 1 menit saja ya kita di bincang istimewa kali ini. Mungkin terakhir banget, ada nggak Pak Edi Kamal yang ingin disampaikan? Itu tadi lah. Yang pasti karena kita perusahaan baru dan perlu pengenalan. Rekan-rekan masyarakat yang ingin tahu, silakan untuk hadir di tanggal 19. Itu himbauan saya. Iya, pokoknya ikuti dulu acaranya ya Pak ya, dari awal sampai dengan akhir supaya tahu. Tapi insya Allah sih Pak, ini antusiasnya luar biasa. Amin. Karena saya ada di grup itu dan Masya Allah mereka udah siap tuh kayaknya. Karena ini untuk umat. Betul Pak, umat, betul. Dari umat untuk umat, kembali lagi ke umat, intinya itu. Iya, baiklah Ecovilla, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya, ini sudah pukul 2 tepat ya, 2 siang 14.00. Terima kasih kepada Bapak Hendra atas ilmu yang disampaikan ya. Sama-sama. Ini sangat-sangat bermanfaat dan insya Allah bernilai ibadah dan juga pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Pak Kamal, Pak Edi Kamal. Saya taunya Pak Edi Kamal ya. Atas kehadirannya juga di sini Pak. Insya Allah nanti kita undang kembali untuk menginformasikan setelah tanggal 19 nih gimana sih gitu prospeknya dan kedepannya tuh seperti apa. Dan jikalau memang ada kesempatan juga siapa tahu Mujahidin FM bisa menjadi mitranya atau enggak bisa mendapatkan tadi itu tuh bantuannya untuk dakwah dan juga keumatan. Oke, dan Ecovilla rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dengan berakhirnya informasi yang disampaikan tadi, berakhir pula bincang istimewa kita di hari ini, hari Sabtu 12 April 2025, dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune dan mohon maaf jika mungkin ada kata yang kurang enak didengar. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan depan di waktu dan program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Bincang Istimewa. Sampai jumpa di Bincang Istimewa selanjutnya. Stay tune on Mujahidin FM.